Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misa Jana Kamila dari kelas 9B akan mempresentasikan hasil rangkuman saya pada bab penyakit pada sistem reproduksi manusia dan pencegahannya. Penyakit yang pertama yaitu Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS. Penyebab penyakit AIDS yaitu virus HIV. Penularan virus ini dapat melalui hubungan badan dengan lawan jenis, transfusi darah, dan jarum suntik. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu dengan penyuluhan tentang penyakit AIDS dan bahaya yang ditimbulkan. Yang kedua, meningkatkan hidup sehat, menjauhi kebiasaan yang terkait dengan penularan penyakit AIDS. 3. Mewajibkan penderita melaporkan apabila timbul gejala-gejala AIDS. Penyakit yang kedua yaitu sifilis atau bisa disebut juga raja singa. Adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Ada dua cara pencegahan di sini. Yang pertama, tidak mengonsumsi alkohol dan obat terlarang. Yang kedua, tidak melakukan seks bebas. Penyakit ketiga yaitu epididymitis. Umumnya terjadi pada pria. Penyakit ini merupakan peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi karena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri dan disertai pembengkakan pada salah satu testis. Pencegahannya dengan menjaga kebersihan kelamin, juga tidak melakukan seks bebas. Selanjutnya, keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih, kekuningan, atau keabu-abuan pada bagian vagina. Penyakit ini diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan juga parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Nah, selanjutnya merupakan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Pertama, menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat. Misalnya, jeans. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Ini akan mengurangi resiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi. Selanjutnya, mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Memotong rambut juga perlu. Memotong rambut yang pada daerah organ reproduksi apabila sudah panjang. Karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Selanjutnya, bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, kamu dapat menggantinya minimal 5-6 jam sekali. Darah yang tertampung pada pembalut bisa menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi loh. Bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan petty liner secara terus-menerus. Penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik dalam vagina, yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia yaitu dengan berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Nah, apa sih pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan bagi seorang muslim? Upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi ternyata ada pada Islam loh. Contoh upaya pencegahan yaitu salah satunya menjaga kebersihan organ reproduksi. Hadis ini sudah familiar. Pasti kalian sudah tahu, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Kita sebagai seorang muslim wajib menjaga kebersihan organ reproduksi kita sendiri sebagai bentuk rasa syukur. Contoh upaya pencegahan yang kedua yaitu dengan makan dan minum yang halal. Contoh, sudah jelas bukan seorang muslim diharamkan meminum alkohol dan mengonsumsi obat terlarang atau narkoba. Dengan begitu, kita dapat
menghindari terjangkitnya penyakit pada sistem reproduksi kita. Masya Allah, Allah Maha Sempurna ya. Alhamdulillah kita semua beruntung menjadi muslim dan muslimah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.